Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu sitatun ahaduha niyatu wudu'in aw ada'i fardhi wudu'in aw raf'i hadasin li ghairi da'imi hadas hatta fil wudu'il mujaddad aw at-taharati anhu aw at-taharati li nahwi salati mimma la yubahu illa bil wudu' aw istibahati muftaqirin ila wudu'in kas-salat wa masil mashaf wa la takfi niyatu istibahati ma yundabu lahul wudu'u ka qira'atil qur'an awil hadis wa kadukhulil masjid wa ziyarati qabrin. Wal aslu fi wujubin niyat khabarun innamal a'malu bin niyat ay innama sihatuha la kamaluha. Puja dan puji syukur marilah selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada uswatun hasanah kita, kepada suri tauladan kita yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa at-ta. Setiap pekerjaan yang baik dalam pandangan agama kalau tidak diawali basmalah maka sedikit barokahnya atau kurang barokah. Maka supaya duduknya kita, silaturahminya kita, thalabul ilmi kita dipenuhi dengan kebarokahan dari Allah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala serta atas hidayah dan juga taufiknya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang tidak terhingga, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga wasilah nikmat itu kita kembali bisa bermuajahah atau bertatap muka, kembali bisa bersilaturahmi, kembali bisa sama-sama melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi, yang mana mudah-mudahan dengan wasilah berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan mudahan jadi sababiyah untuk selalu dan senantiasa diturunkan rahmat, barakah dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, thalabul ilmi kita, yang mana pada pertemuan sebelumnya karena kondisi cuaca, karena cuacanya hujan, jadi pada pertemuan sebelumnya terpaksa libur. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini atas hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala langkah kita dipermudah untuk kembali bisa berthalabul ilmi, yang mudah-mudahan thalabul ilmi kita pada malam hari ini jadi wasilah kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah,
Ada salah satu guru saya pernah berbicara gini, kalau misalkan kita pengen misalkan muhajatan, kemudian supaya pas hajatan itu nggak turun hujan katanya, maka ada amalan supaya nggak turun hujan. Yang pertama, baca ayat kursi 3 kali supaya nggak turun hujan. Yang kedua, hajatannya harus pada musim kemarau, insya Allah nggak turun hujan. Insya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang niat di dalam wudhu, masih berkaitan dengan niat. Yang mana fardu wudhu itu jumlahnya ada 6. 4 diambil dalilnya dari Al-Quran, 2 dari hadis. Seperti yang ada di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu iza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu 4 dari Al-Quran, 2 sisanya itu dari hadis. Di antaranya yang dari hadis adalah fardu wudhu yang pertama, yaitu niat. Dari hadis innamal a'malu binniyat. Niat itu ketika kita membahas tentang niat, maka ada bahasan-bahasan yang lain berkaitan dengan niat. Di antaranya yang pertama maknanya niat, kemudian hukumnya niat, yang ketiga mahallun niat, tempatnya niat, yang keempat maksud atau tujuan daripada niat, yang kelima kaifiyat niat ataupun teknis tata cara niat, kemudian yang keenam waktunya niat, yang ketujuh syaratnya niat. Ini berkaitan dengan niat yang akan kita bahas. Yang pertama adalah makna daripada niat itu sendiri. Niat itu maknanya apa? Niat itu artinya apa? Niat itu maknanya terbagi 2. Ada makna secara lugot, secara bahasa. Ada makna secara pandangan agama, syariat agama. Adapun niat menurut lugot, menurut bahasa adalah al-qasdu, bertujuan. Bertujuan melakukan apapun namanya niat menurut bahasa. Cuman yang namanya makna menurut bahasa itu lebih umum. Makna lugawi a'ammu minal makna syar'i. Makna secara bahasa itu sifatnya lebih umum dibandingkan makna secara istilah. Jadi niat menurut bahasa adalah al-qasdu, bermaksud, bertujuan melakukan apapun. Punya tujuan untuk melaksanakan sholat namanya niat, punya tujuan untuk puasa namanya niat, punya tujuan untuk kerja namanya niat, punya tujuan untuk dagang namanya niat, punya tujuan untuk minum namanya niat. Nah, jadi niat secara bahasa, maknanya secara bahasa niat itu adalah al-qasdu ataupun bermaksud, bertujuan. Yang harus diketahui adalah makna niat secara istilah menurut pandangan agama. Niat menurut istilah itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bifi'lih fa in taraha anhu sumiya azman. Yang namanya niat itu kita punya tujuan untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan sesuatu tersebut, dibarengi dengan pekerjaannya. Contoh sholat lah supaya gampang. Sholat itu kan aqwalun wa af'alun, ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Nah, niat itu adalah tujuan yang ada di dalam hati ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi begitu Allahu Akbar, nah tujuan yang ada di dalam hati pada saat Allahu Akbar itulah niat. Yakni niat itu punya tujuan melakukan sesuatu, contoh mau melakukan sholat, yang mana tujuan itu berbarengan dengan pekerjaannya, itu namanya niat. Tetapi kalau tidak berbarengan dengan pekerjaannya, itu bukan niat, namanya azam. Bahasa kitanya rencana. Contoh,
Kita di rumah nih. Di rumah kita punya tujuan mau sholat berjamaah. Di rumah kita sudah punya tujuan di dalam hati bahwa saya mau sholat berjamaah ke masjid. Nah, itu namanya tujuan di dalam hati, tujuan mau melakukan sesuatu tapi tidak dibarengi dengan pekerjaannya. Maka itu tidak dikatakan niat, tapi disebut azam atau bahasa kitanya rencana. Atau misalkan kita lagi di perjalanan naik motor, naik mobil, tiba-tiba ada suara adzan maghrib. Di dalam hati kita, kalau nanti ketemu masjid, saya bakal mampir melaksanakan sholat maghrib. Di dalam hati, itu tujuan dalam hati. Tetapi tujuan itu tidak dibarengi dengan sholatnya, karena dia masih di perjalanan. Maka itu bukan niat, tapi azam, bahasa kitanya rencana. Nah, ada orang zaman ini, dia itu pas sholat nggak niat. Jadi begitu sholat dimulai, dia itu nggak niat. Alasannya kata dia, ya saya kan dari rumah sudah niat. Nah, ini salah. Alasannya gara-gara dari rumah sudah niat, itu salah. Yang dari rumah punya tujuan itu bukan niat tapi azam atau rencana. Niat itu punya tujuan bareng dengan pekerjaannya. Itu baru namanya niat. Atau kalau wudhu itu misalkan, wudhu itu dimulai dengan membasuh wajah. Maka ketika membasuh wajah, maka ada niat di dalam hati. Niat yang ada di dalam hati, tujuan yang ada di dalam hati untuk melaksanakan wudhu dibarengi dengan membasuh wajah. Nah, itulah namanya niat. Tapi kalau misalkan malam ini, nanti kalau saya mau isya, saya mau wudhu lagi. Nah, itu bukan niat, tapi azam atau rencana. Nah, jadi niat itu adalah tujuan melakukan sesuatu dibarengin dengan pekerjaannya. Bareng dengan pekerjaan, tetapi kalau tidak dibarengi dengan pekerjaannya, baru ada tujuan saja, pekerjaannya nanti itu bukan niat tapi azam. Kemudian niat itu mahalluha, tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya dalam hati. Jadi niat itu bukan usolli fardhol maghribi salah sarokaatin, bukan itu. Niat itu bukan nawaitul wudu alirofil hadasil asgori fardhol lillahi ta'ala, bukan itu. Niat itu tujuan yang ada di dalam hati. Yang mana kalau seandainya tujuan yang ada di dalam hati itu diucapkan dengan lisan, maka kurang lebih bahasanya adalah nawaitul wudu'a lirofil hadasil asgori fardhol lillahi ta'ala, kalau diucapkan. Tetapi niat itu letaknya di dalam hati. Letaknya di dalam hati. Sama kayak misalkan cinta lah, tahu cinta ya? Gak apa-apa lah meskipun sudah kadaluarsa, gak apa-apa ya. Tapi kan dulu pernah muda juga. Jadi cinta itu kan bukan ungkapan I love you, saya cinta kamu, kan bukan ya. Cinta itu perasaan yang ada di dalam hati. Perasaan sayang kepada seseorang yang ada di dalam hati. Tapi kalau seandainya perasaan yang ada di dalam hati itu diungkapkan dengan kata-kata, kurang lebih kata-katanya adalah saya cinta kamu ataupun I love you. Itu cinta. Sama juga dengan niat. Niat itu bukan usolli, tapi tujuan yang ada di dalam hati. Cuman kalau diungkapkan dengan kata-kata, kurang lebih bahasanya adalah usolli fardhol maghribi salah sarokaatin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau diucapkan. Sehingga cinta itu di dalam hati. Sama kayak ada orang bertanya gini, jadi kalau misalkan kita mengatakan saya cinta kepada Nabi, itu belum tentu cinta. Iya, belum tentu. Karena mengatakan saya cinta kepada Rasul itu gampang. Cuman kan letak cinta adanya di dalam hati. Sehingga banyak orang bilang gini, ngapain sih orang itu banyak-banyak baca sholawat? Ngapain sih orang itu mengeluarkan biaya sampai ratusan juta hanya untuk maulidan? Itu kan lebay katanya. Jadi lebay kalau kita mengeluarkan uang jutaan hanya untuk maulidan. Padahal yang namanya cinta itu memang harus lebay. Kalau kita cinta kepada seseorang tapi tidak lebay, itu perlu dipertanyakan rasa cintanya. Mungkin dulu pernah muda juga ya kayaknya. Dulu kan pas lagi masa sekolah, SMP, SMA, itu kan kita cinta kepada seseorang. Kalau sekarang dipikirin, oh kayaknya dulu kok saya lebay ya. Kalau dipikirin,
Makanya ada kata-kata kalau cinta sudah melekat, tai ayam pun rasa coklat katanya. Itu kan bahasa-bahasa lebay. Tapi kalau diungkapkan oleh orang yang sedang jatuh cinta, ya wajar-wajar saja. Karena kalau orang yang sedang jatuh cinta memang wataknya harus lebay. Kita cinta kepada Nabi dianggap lebay nggak jadi masalah, itu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi tempatnya niat itu adanya di dalam hati. Adapun yang diucapkan itu bukan niat, tapi talafud niat, melafalkan niat. Boleh melafalkan niat, sunnah melafalkan niat. Kenapa sunnah melafalkan niat? Liusa'idal lisanu al-qalba, supaya lisan itu bisa menolong tujuan yang ada di dalam hati. Jadi kalau pakai lisan itu lebih mantap lah. Contoh misalkan kita ngitung kerupuk misalkan, hitung kerupuk di dalam hati 1, 2, tapi dalam hati 2, 3, tiba-tiba diajak ngobrol kan kadang-kadang lupa tadi itu berapa ya, 10 apa 20. Tapi kalau diikuti dengan lisan 1, 2 itu kan lebih mantap. Maka kenapa ada talafud niat, melafalkan niat? Hukumnya sunnah, melafalkan niat. Tujuannya adalah supaya lisan itu menolong hati pada saat hati niat. Supaya gampang. Kita sholat nih, kalau kita memulai dengan usolli dulu, misalkan sebelum takbiratul ihram usolli fardhol maghribi, nanti pas Allahu Akbar naro niat ketika Allahu Akbar itu gampang. Tapi kalau tidak dimulai dengan usolli, Allah tadi itu ini sholat apa ya? Rokaatnya berapa ya? Jadi makmum atau jadi imam atau sholat? Kadang-kadang dipikirin dulu. Tapi kalau sudah dimulai, dipanasin dulu. Usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ada makmum lillahi ta'ala. Allah, pas Allah itu gampang. Kenapa? Karena sudah dibantu dengan lisan. Maka hukumnya adalah sunnah. Yang kedua tempat. Yang ketiga adalah hukum niat. Hukum niat itu apa? Hukum niat itu adalah wajib. Umumnya niat adalah wajib. Umum. Oh berarti ada niat yang tidak dihukumi wajib, ada. Mana contohnya? Contoh seperti memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya adalah wajib. Tapi niat memandikan jenazah hukumnya adalah sunnah. Yang wajib adalah memandikannya. Adapun niatnya hukumnya adalah sunnah. Sehingga kalau setelah memandikan jenazah, sunnah kita mandi. Nggak wajib, sunnah. Kenapa? Karena biasanya kalau kita selesai memandikan jenazah, badan itu pegel-pegel. Nah kalau badan pegel-pegel, obatnya adalah dengan mandi. Jadi jangan nyalah-nyalahin setan, nyalah-nyalahin yang meninggal gara-gara pegel-pegel. Saya ini diikutin sama mayat yang tadi, enggak. Sunnahnya setelah mandi itu, setelah memandikan jenazah adalah mandi supaya segar lagi. Nah, jadi memandikan jenazah hukumnya wajib. Adapun niat memandikan hukumnya sunnah. Niat mewudukan mayit hukumnya wajib, tapi mewudukan mayit hukumnya sunnah. Nah, jadi pokoknya umumnya yang namanya niat hukumnya adalah wajib. Apakah mau sholat, ataukah mau melaksanakan wudhu, atau bahkan mandi wajib. Jadi hukum daripada niat umumnya adalah wajib. Kemudian yang keempat ya, 4. Maksud atau tujuan dari niat. Tujuan niat itu apa? Tujuan niat itu adalah untuk membedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Itu dibedakan dengan niat. Contoh, ada orang mandi. Mandi itu kan ada mandi adat. Mandi adat itu mandi kebiasaan sehari-hari, pagi biasanya mandi, sore mandi. Nah itu mandi kebiasaan. Ada mandi yang dihukumi sunnah dan dihukumi wajib. Artinya ada mandi yang kebiasaan, ada mandi ibadah. Cara mandinya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niatnya. Kalau mandi biasa nggak pakai niat, kalau mandi wajib ada niat. Mandi sunnah ada niat. Dibedakan dengan niat. Atau misalkan ada orang berkumur. Berkumur itu kalau dia niat untuk melaksanakan sunnah wudhu dapat pahala. Tapi kalau kumur-kumurnya karena giginya copot misalkan nggak dapat pahala.
Ataupun kumur-kumurnya pas lagi puasa, kumur-kumurnya sampai 21 kali, batal itu namanya main-main dalam ibadah. Nah, jadi kumur-kumurnya sama, caranya sama, yang dimasukin sama-sama air. Tapi kenapa yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat pahala? Dibedakan dari niat. Yang satu kumur-kumur dapat pahala karena niatnya melakukan sunnah wudu. Yang satu lagi kumur-kumurnya karena mulutnya bau, tidak ada niat untuk wudu, maka nggak dapat pahala. Kemudian yang kedua, tujuan niat itu adalah untuk membedakan level ibadah, tingkatan ibadah, dibedakan dari niat. Contoh, mandi itu tadi ada mandi yang hukumnya sunnah, ada mandi yang hukumnya wajib. Mandi sunnah dengan mandi wajib caranya sama, yang membedakan hanya niat. Mandi sunnah mana? Contoh kayak mandi sholat Jumat, mandi mau Idul Fitri, mandi mau sholat Idul Adha, itu mandi yang hukumnya sunnah. Nah, mandi sholat Jumat itu kesunahan mandinya sudah masuk dari mulai terbitnya fajar. Jadi kalau ini di sini orang-orang yang memang nggak bisa pulang pas mau sholat Jumat, perginya jam 7 pagi supaya dapat pahala mandi sholat Jumat, silahkan mandi setelah sholat subuh. Kenapa? Karena begitu terbit fajar sudah mulai disunahkan untuk mandi sholat Jumat. Adapun mandi untuk Idul Fitri dan Idul Adha, masuk kesunahan mandinya itu pada setelah jam 12 malam lah. Misalkan takbiran selesainya jam 1 malam. Nah, kemudian karena nanti malas untuk mandi lagi, akhirnya mandinya jam 1 itu sudah dapat pahala sunnah. Karena kesunahan mandinya sudah masuk dari mulai setelah jam 12 malam, itu sudah masuk sunnah mandi untuk Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, jadi membedakan level ibadah, yang satu wajib, yang satu dihukumi sunnah, dibedakan dari niatnya. Satu, misalkan dia mau mandi sholat Jumat, berarti niatnya nawaitul gusla li sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Yang satu niat mandi wajib, nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Caranya sama, yang dibedakan hanya dari segi niatnya saja. Bagaimana kalau misalkan kita menggabungkan dua mandi, yang satu wajib, yang satu sunnah? Contoh, malam Jumat habis melakukan sunnah Nabi, khusus yang sudah menikah misalkan. Nah, kemudian malam itu nggak langsung mandi, langsung tidur. Kebablasan tidurnya, bangun jam 10 pagi. Kebablasan. Jadi sholat subuh nggak dilaksanakan, bablas sampai jam 10 pagi. Nah, kemudian jam 11 itu langsung mandi. Berarti kan mandinya dua tuh. Mandi untuk sholat Jumat sekaligus mandi karena junub, mandi wajib. Nah, bagaimana menggabungkan dua mandi wajib dalam satu kali mandi itu diperbolehkan dengan catatan niatnya dua kali. Satu niatnya untuk mandi sunnah, yang kedua niatnya mandi wajib. Mandinya satu kali saja, dapat pahala dua-duanya. Atau misalkan 3 sekaligus. Contoh, Idul Fitri pada hari Jumat, malam hari habis melakukan hubungan suami istri, belum sempat mandi sampai jam 6 pagi, belum subuh tuh. Berarti dia mau mandi wajib sekaligus mandi untuk sholat Jumat, sekaligus mandi untuk Idul Fitri. Maka niat tiga-tiganya, mandinya satu kali, dapat pahala tiga-tiganya. Jadi supaya ngirit air ya, apalagi kalau nanti pas airnya beli misalkan, jadi irit. Kok malah ke mandi ya? Oh, jadi ke maksud ya tadi. Maksud niat itu, tujuan niat itu untuk membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah, dan juga untuk membedakan tingkatan ibadah. Kemudian yang selanjutnya, kaifiyat. Kaifiyat itu cara niat itu seperti apa? Cara niat wudu itu banyak. Cuman yang paling kita hafal, yang memang diajarkan dari sejak dini, dari kecil itu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ini yang dari dulu diajarkan.
Sebenarnya niat wudhu itu banyak. Mana contohnya? Contoh misalkan niat wudhu itu nawaitu ada afardil wudhu, boleh. Niat saya melakukan fardu wudhu, silahkan. Ataupun nawaitu rof al hadasi, niat saya menghilangkan hadas, monggo. Ataupun misalkan nawaitu toharoh, niat saya bersuci, silahkan. Ataupun mau ditambah lagi nawaitu toharoh anil hadas, niat saya bersuci dari hadas, silahkan. Jadi niat itu banyak. Cuman yang paling sempurna adalah niat yang sampai hari ini kita hafal. Jadi hebatnya ulama zaman dulu, jadi dia mengajarkan niat kepada kita pada saat itu, ternyata itu niat yang paling bagus, niat paling afdol, niat paling sempurna. Bahkan kita hafal niat mandi wajib yang sering kita niat itu, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardholillahi ta'ala, itu niat paling sempurna juga untuk mandi wajib. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala, ini niat wudu yang paling sempurna, nggak usah dirobah-robah lagi, ini paling sempurna sudah. Ataupun misalkan boleh juga niat wudu itu nawaitul wudu'a saja, silahkan. Nggak ditambah lagi, misalkan pengen cepat niatnya nawaitul wudu'a saja, terserah. Jadi enaknya kalau kita punya ilmu itu, nanti pemahaman kita bisa luas. Dan juga kita bisa luas kepada orang lain. Jadi nanti kita nggak gampang menyalahkan orang lain. Misalkan kita biasanya niat wudunya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, tapi ada nih di sebelah niatnya cuma nawaitul wudu'a saja. Kalau kita nggak ngaji kan, oh ini salah nih, niat wudu itu yang benar nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardholillahi ta'ala. Dia niat wudunya cuma nawaitul wudu'a saja, dia nggak sah wudunya, nah kan gitu. Tapi kalau kita punya ilmu, oh ini boleh nawaitu toharoh, ada orang niat wudunya nawaitu toharota misalkan anil hadas, oh ternyata ini juga boleh. Ada orang nawaitu ada afardil wudu, oh ternyata ini juga boleh. Kayak orang misalkan ini, kalau kita nggak punya ilmu atau kurang ilmu itu, nanti kayak gambarannya kayak orang buta. Kebetulan orang buta ini nggak bisa lihat misalkan. Jadi orang buta, dia nggak pernah tahu gajah itu seperti apa. Gajah itu seperti apa dia nggak pernah tahu. Akhirnya kemudian dia pertama kali megang gajah, cuman yang dipegang adalah buntutnya, ekornya. Orang kedua, dia yang dipegang bukan buntutnya, pahanya. Orang ketiga, sama-sama buta nih. Orang ketiga yang dipegang itu kupingnya. Kata orang yang pegang buntutnya, kata dia, gajah itu kayak ular. Ya segede-gede pohon-pohon singkong lah kata dia. Kata orang pertama. Kata orang kedua, oh enggak, salah itu. Yang benar itu gajah itu segede kambing lah. Karena yang dipegang pahanya. Kata orang ketiga, oh itu juga salah. Yang benar, yang namanya gajah itu kayak kipas, tahu kipas buat sate itu. Karena yang dipegang kupingnya. Yang satu kekeh dengan pendapat bahwasanya gajah itu pokoknya segede ular lah. Yang satu kekeh juga dengan pendapatnya dan menyalahkan pendapat yang lain. Kenapa? Karena yang dipegang pahanya. Pokoknya gajah itu segede kambing. Nah, cuman ada kita nih, kita bisa melihat. Oh kata kita yang satu benar, yang kedua benar, yang ketiga benar. Kenapa? Yang dipegang, satu yang dipegang ekornya wajar mengatakan bahwa gajah itu segede ular. Yang kedua wajar kalau mengatakan bahwasanya gajah segede kambing karena yang dipegang pahanya. Nah kalau kita punya ilmu kayak orang yang bisa lihat tadi, jadi gak gampang menyalahkan orang lain. Pokoknya pemahamannya luas dan kita luas kepada pendapat orang lain, gak gampang menyalahkan pendapat orang lain. Jadi niat itu banyak. Boleh juga niat itu nawaitu rof al hadasi, niat saya menghilangkan hadas. Asgornya tidak disebut, mangga silahkan, nggak jadi masalah. Ligoiri daimil hadas, kecuali niat seperti ini tidak bisa dipakai bagi orang yang punya daimil hadas. Daimil hadas itu dia selalu mengeluarkan hadas, kayak orang punya penyakit beser. Atau kalau perempuan itu mengeluarkan darah istihadoh. Darah istihadoh itu darah kotor, darah rusak. Nah jadi kalau misalkan ada laki-laki yang beser, ini ada kejadian nyata. Dia ada bapak-bapak habis dioperasi karena apa? Kencing batu. Dioperasi karena mungkin yang operasinya wallahu alam masih belajar atau tidak.
Ternyata dampak operasi itu, setelah dioperasi itu malah si air kencingnya itu sering netes. Jadi akibat di operasi, wallahu alam ada kesalahan atau tidak, pokoknya gara-gara dioperasi itu yang akhirnya dia itu termasuk daimil hadas. Dia setiap hari mengeluarkan air kencing. Berarti kan orang yang selalu dalam keadaan hadas. Nah, kalau orang yang semacam ini niat wudunya tidak boleh nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Niat saya wudu untuk menghilangkan hadas itu nggak boleh. Kenapa? Karena hadasnya nggak hilang. Karena dia tetap dalam kondisi masih ada hadas. Karena terus-terusan hadas. Jadi dia nggak boleh niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Niatnya ya cukup nawaitul wudu'a saja. Ataupun nawaitu ada afardil wudu saja. Yang penting tidak pakai raf'il hadas. Niat saya wudu untuk menghilangkan hadas, tak itu nggak boleh pakai menghilangkan hadas. Kenapa? Orang yang daimil hadas, hadasnya tidak hilang. Bahkan hatta fil wudu ilmu mujaddad, bahkan di dalam wudu yang diperbaharui. Wudu diperbaharui itu tajdid wudu. Contoh, kita ini mau isya nih, mau isya. Nah kemudian kita ini kan belum batal. Wudunya belum batal, kemudian wudu lagi. Nah wudu lagi namanya tajdid wudu, memperbaharui wudu. Nah memperbaharui wudu hukumnya adalah sunnah dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya wudu yang tadi minimal sudah dipakai untuk sholat. Tapi kalau wudu yang itu belum dipakai sholat, kemudian wudu lagi, hukumnya makruh. Kenapa? Karena buang-buang air, dihukumi makruh. Kalau wudu yang tadi belum dipakai sholat. Tapi kalau wudhu yang tadi sudah dipakai sholat, kemudian wudhu lagi, maka wudhunya hukumnya sunnah. Namanya tajdid wudhu.